Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Hari ini kita masih ketemu di mata kuliah bahan bangunan 2 untuk bab rekayasa beton. Kalau di minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang pendahuluan, klasifikasi beton dan beton segar, hari ini kita akan belajar tentang beton keras. Nah, beton keras itu memiliki sifat yang pertama adalah memiliki nilai kuat tekan, mengalami deformasi setelah menerima pembebanan, tahan lama atau durabilitas, serta dia memiliki sifat permeabilitas dan penyusutan. Secara umum, kekuatan tekan itu kita anggap salah satu sifat paling penting dalam konstruksi beton. Oleh karena itu, mutu beton itu selalu kita nilai berdasarkan kuat tekannya. Akan tetapi, apabila beton kita gunakan pada suatu konstruksi yang harus menahan air, seperti misalnya badan bendungan, spillway, dan yang lain-lain, maka beton juga harus memiliki sifat permeabilitas dan penyusutan yang rendah. Pada umumnya, jika kuat tekan beton kita perbaiki, maka secara tidak langsung itu juga akan memperbaiki sifat-sifat beton yang lainnya. Tapi di sini ada pengecualiannya. Jika kita menambahkan semen, itu biasanya akan menghasilkan kekuatan beton yang bertambah, tetapi dia akan mengakibatkan tingginya tingkat penyusutan. Yang mana, kalau misalnya dalam keadaan ekstrim, itu dapat menyebabkan berkurangnya sifat keawetan beton. Salah satunya nanti beton akan rentan mengalami kebocoran, terutama di antara sambungan-sambungan beton atau dilatasi. Sifat beton yang pertama kita bahas itu adalah kekuatan. Kekuatan beton itu adalah kemampuan beton untuk memikul beban maksimum yang kita nyatakan dalam kilogram per sentimeter persegi atau newton per milimeter persegi. Dalam industri konstruksi, nanti kekuatan beton itu biasa dipergunakan untuk menilai dan mengendalikan mutu beton sesuai dengan tujuan, persyaratan, dan spesifikasi pekerjaan yang kita inginkan. Beton itu merupakan suatu bahan yang relatif getas dan relatif lemah, sehingga nanti dia memiliki kuat tarik juga yang relatif rendah. Yang pertama kita bahas dari kekuatan beton itu adalah kuat tekannya. Jadi kuat tekan beton itu sendiri adalah kemampuan beton untuk memikul beban tekan maksimum per satuan luas. Pengujian kuat tekan beton itu kita lakukan dengan membuat beberapa benda uji. Kalau benda uji kita berbentuk kubus dengan sisi 15 cm atau 20 cm, maka berdasarkan PBI 71 minimum kita harus menguji 20 benda uji. Kalau misalnya berbentuk silinder itu dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, minimal kita harus memiliki atau menguji sebanyak 30 benda uji itu berdasarkan SNI 0328341993. Pengujian itu bisa kita lakukan minimal pada beton yang berumur 3 hari sampai dengan beton berumur 28 hari. Nah, metode pengujian kuat tekan beton itu bisa adik-adik lihat di SNI 1990 atau di SNI yang tahun 2008. Untuk menganalisa bagaimana sih kuat tekan beton, jadi kalau misalnya kita punya benda uji berbentuk kubus dan silinder, kemudian kita terapkan beban P, maka untuk menghitung kuat tekannya itu adalah kuat tekan simbolnya adalah sigma aksen B sama dengan P beban kita dibagi dengan A luasan. Kuat tekan beton itu satuannya kilogram per sentimeter persegi atau MPa, P satuannya bisa kilogram, bisa newton, dengan A adalah luas bidang tekan. Catatannya, kalau adik-adik di sini memakai benda uji berbentuk kubus, maka nanti untuk luas bidang tekannya itu adalah sisi kali sisi. Sedangkan kalau untuk yang silinder itu untuk luas bidang tekannya itu adalah bisa 1/4 VD kuadrat atau bisa juga VR kuadrat. Untuk menambah, jadi kalau misalnya kita mau menambah semen dan bahan terpilih lainnya dengan perbandingan bahan campuran yang tepat, dengan cara pemadatan yang benar dan perawatan yang baik, itu kita bisa menghasilkan beton dengan kekuatan tekan maksimum bisa mencapai sekitar 800 Newton per cm persegi.
nilai kuat tekan 800 Newton per cm persegi ini adalah nilai kuat tekan yang sangat tinggi. Nah, untuk pengujian kuat tekan beton itu umumnya kita lakukan di semua konstruksi beton kecuali untuk pekerjaan jalan raya. Jadi kalau misalnya besok adik-adik berada di lapangan, jangan lupa kalau ada konstruksi beton selalu kita uji kuat tekan betonnya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang kuat tekan, sekarang kita coba bahas kuat tarik beton, yaitu adalah kemampuan beton untuk menahan beban tarik maksimum. Nah, pengujian kuat tarik beton secara langsung itu biasanya sulit untuk dilakukan, sehingga kita membutuhkan cara yang lebih mudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode split cylinder test atau dengan membelah silinder beton. Nah, dengan metode split cylinder test itu nanti akan terjadi pengalihan tegangan tarik melalui bidang kedudukan salah satu diameter, dan silinder beton itu akan terbelah sepanjang diameter yang dibebani. Jadi kalau misalnya sketsanya kita punya benda uji berbentuk silinder, kemudian kita berikan beban P di atas bidang pembelahnya, maka nanti kalau misalnya kita pandang secara dua dimensi atau potongannya kita potong dia, ini potongannya adalah nanti kita berikan dia beban P, beban tekan, kemudian nanti akibat daripada beban tekan tersebut, benda uji kita itu akan mengalami tarikan. Nah, akibat dua beban tadi itu akan terbentuklah bidang pembelahan pada benda uji kita. Besarnya kuat tarik beton itu bisa kita hitung dengan persamaan F aksen C sama dengan P dibagi dengan L dikali dengan D. P beban, L itu panjang benda uji, dan D adalah diameter benda uji. Nanti disamakan aja simbolnya, ini ada kekeliruan di saya, mau D besar atau D kecil. Terus kekuatan tarik beton itu biasanya yang kita ambil adalah 10% dari kuat tekannya, atau kalau misalnya kita menggunakan benda uji kubus, maka nilainya adalah 5% sampai dengan 13% dari kuat tekan kubus, atau 0,45 dikali dengan akar kuat tekan kubus. Biasanya kuat tarik beton itu penting untuk kita ketahui pada konstruksi jalan raya itu pakai rigid pavement, dan untuk pekerjaan runway di bandara. Nah, selanjutnya kita sudah tadi membahas tentang kuat tekan dan kuat tarik. Sekarang kita coba bahas adalah kuat lentur beton. Kuat lentur beton itu sendiri yaitu adalah kemampuan beton nanti untuk menahan beban lentur maksimum, di mana nanti pengujian kuat lentur beton itu dilakukan dengan membuat balok tanpa tulangan dengan B sama dengan H, itu nilainya adalah 15 cm dan panjangnya adalah 50 cm. Nah, pengujian kuat lentur normal itu dengan dua titik pembebanan bisa kita lihat pada SNI 1997. Nomor SNI-nya 034431. Pengujian akan kita lakukan dengan cara meletakkan benda uji di atas dua tumpuan, ini tumpuannya. Nah, kalau kita pandang atau kita potong benda uji kita, itu nanti ada B dan H. B itu adalah lebar dan H itu adalah tinggi benda uji kita. L itu adalah jarak dari tumpuan satu ke tumpuan yang lain, jarak dari tumpuan satu ke tumpuan yang lain. Kemudian akan kita bebani di sepertiga dari panjang bentang, di sepertiga dari L kita tadi. Itu kita berikan pembebanan dengan menggunakan batang pelentur. Nah, dengan menggunakan pelentur di sepertiga dari bagian itu akan menghasilkan momen-momen lentur yang akan mengalihkan tegangan-tegangan tarik pada bagian bawah dan tekan pada bagian atas pada balok kita, sehingga dia nanti akan menimbulkan retakan pada benda uji kita, ini retakan-retakan yang terbentuk. Nah, nanti balok tersebut akan hancur akibat tegangan tarik maksimum dan kekuatan lentur modulus itu bisa kita hitung dengan persamaan sigma aksen LT itu sama dengan P dikalikan L dibagi dengan B dikalikan dengan H kuadrat. L itu jarak antara dua tumpuan, B dan H itu adalah lebar serta tinggi, satuannya sama-sama senti atau milimeter. Kuat lentur beton itu bisa kita ambil 11% sampai dengan 23% dari kuat tekan kubus, atau 0,70 dikali dengan akar kekuatan tekan kubus.
Untuk kekuatan tarik maupun kekuatan lentur sebaiknya kita ambil nilai-nilai yang kita peroleh dari percobaan langsung pada bagian beton yang bersangkutan. Kalau tadi kita udah bahas tentang kekuatan, yang sekarang kita coba bahas adalah keawetan. Jadi beton itu harus mampu memikul beban dalam jangka waktu yang lama. Jadi beton juga harus kita syaratkan dapat bertahan selama umur konstruksi. Keawetan beton itu biasanya kita nyatakan dalam ketahanannya terhadap penurunan mutu akibat pengaruh baik itu di dalam beton itu sendiri atau internal dan dari luar beton atau eksternal. Kalau kita coba bikin bagannya, jadi ada faktor yang mempengaruhi keawetan beton, yaitu adalah pengaruh dari dalam, terus ini adalah pengaruh dari luar. Kalau dari dalam itu ada 3, yaitu reaksi dari alkali, sama perubahan volume, serta permeabilitas dan absorpsi. Kalau pengaruh dari luar itu ada pengaruh cuaca, kimia, serta kerusakan akibat pemakaian. Kalau pengaruh cuaca itu biasanya adalah pembekuan dan pencairan, terus perubahan suhu, perubahan kelembaban. Terus kalau kimia itu adalah garam organik dan asam. Kalau pemakaian itu bisa air, angin, dan lalu lintas. Kita coba bahas satu-satu akibat daripada pengaruh dari luar, yaitu pengaruh cuaca. Jadi pada daerah yang memiliki 4 musim, ini khususnya untuk daerah-daerah Eropa dan Asia Timur itu, terutama pada musim dingin itu air yang mengisi pori atau rongga beton itu akan mengalami proses pembekuan. Pada saat musim semi dia nanti akan mulai mengalami pencairan. Nah, peristiwa ini akan terus terjadi secara silih berganti. Perubahan suhu dan kelembaban. Nah, hal ini juga itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan volume. Jadi air yang membeku itu nanti volumenya akan bertambah sehingga dapat menimbulkan tegangan pada pori atau rongga dan retak-retak halus yang akhirnya nanti dapat merusak atau menghancurkan beton. Perubahan suhu dan kelembapan dapat mengakibatkan perubahan beton yang akan berdampak pada kerusakan beton. Kondisi ini itu biasanya terjadi pada beton yang tidak terlindung atau terekspos yang berada di luar ruangan yang selalu terkena perubahan cuaca secara langsung. Contohnya misalnya terkena angin dan hujan secara langsung. Angin dan hujan itu bisa menyebabkan terjadinya proses pengikisan walaupun dia sangat kecil atau kecil. Namun jika diakumulasikan itu bisa memberikan pengaruh yang cukup signifikan atau cukup tinggi. Perubahan suhu itu juga dapat mengakibatkan beton mengalami pemuaian dan penyusutan secara silih berganti. Untuk mengatasi peristiwa ini, biasanya dilakukan dengan membuat siar-siar dilatasi yang dapat memberikan ruang gerak beton apabila terjadi pemuaian. Selanjutnya kita coba bahas itu adalah pengaruh dari luar, itu akibat daripada reaksi kimia. Jadi pengaruh reaksi kimia itu biasa kita jumpai itu adalah alkali dan sulfat. Nah, alkali itu adalah pada pasta semen keras di dalam beton dapat larut di dalam air dan akan membentuk bubur kapur atau kalsium hidroksida atau CaOH2, di mana nanti alkali akan terbentuk jika terdapat karbon dioksida atau CO2. Beton yang memiliki daya serap air, baik itu air hujan maupun air tanah yang mengandung CO2 itu akan mengalami proses pengapuran. Selain itu, pengaruh reaksi kimia itu juga dapat terjadi pada konstruksi beton yang bersifat hidrolik, di mana terdapat bagian yang retak-retak, daerah keropos karena segresi, siar-siar pelaksanaan yang kurang bagus, dan terdapat banyak pori-pori yang dapat dilalui oleh air. Untuk mengatasi reaksi kimia pada beton itu dapat kita buat dengan campuran yang homogen, padat, daya serap rendah, itu dengan membuat perbandingan campuran yang sesuai. Hampir semua larutan sulfat itu akan bereaksi dengan CaOH2 atau C3A pada semen yang telah dihidrasi. Nah, nanti semen itu akan membentuk kalsium sulfat atau kalsium sulfoaluminat. Kalsium dan magnesium sulfat dalam keadaan basah itu memiliki sifat yang paling aktif dan banyak dijumpai biasanya pada tanah lempung, air tanah, dan juga air laut. Nah, kalau misalnya untuk pembentukan
bubur kapur itu biasanya dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume jika kita bandingkan dengan senyawa-senyawa pada pasta semen yang lain. Nah, penambahan volume pada beton yang telah mengeras itu akan menyebabkan kerusakan struktur. Untuk mempertahankan sifat keawetan beton itu bisa kita gunakan bahan perekat atau semen yang tahan terhadap serangan sulfat, atau bisa juga kita menggunakan semen super sulfat dan juga semen dengan kadar alumina tinggi. Terus faktor yang ketiga itu adalah pengaruh dari luar, itu adalah kerusakan akibat pemakaian. Jadi kerusakan pada beton itu bisa terjadi akibat aliran air yang cepat yang akan menyebabkan terkikisnya permukaan beton atau erosi kavitasi. Nah, selain itu, tiupan angin yang kencang, gesekan atau benturan lalu lintas itu juga merupakan salah satu penyebab kerusakan pada beton. Untuk mengatasi hal tersebut, itu di tempat-tempat yang kritis pada permukaan beton, biasanya kita harus perkuat dengan bahan-bahan yang tahan terhadap erosi kavitasi, gesekan abrasi, dengan membuat beton kekuatan tinggi dengan menggunakan bahan campuran kita adalah agregat yang keras. Nah, sedangkan pengaruh dari dalam itu ada reaksi alkali. Nah, untuk reaksi alkali nanti ada jenis agregat tertentu yang mengandung silika amorf yang akan bereaksi secara aktif dengan alkali dalam semen yang akan membentuk gel-gel silika atau bubur silika nanti yang akan bersifat basah. Bila proses ini terjadi, maka agregat akan mengembang atau membengkak yang menyebabkan beton mengalami keretakan dan kemudian terurai. Perubahan volume itu juga bisa disebabkan oleh reaksi kimia antara semen dan air yang diikuti dengan mengeringnya beton. Perbedaan suhu pada proses pembasahan dan pengeringan beton yang terjadi secara silih berganti. Apabila perubahan volume tertahan oleh gaya luar dan gaya dalam, maka dapat mengakibatkan beton mengalami keretakan. Makin besar gaya yang menahan, maka makin besar pula nanti keretakan yang ditimbulkan. Perubahan volume itu dapat kita kurangi dengan menggunakan campuran dan perbandingan bahan-bahan yang sesuai dengan memperhatikan ukuran bangunan dan perawatan pembasahan yang cukup lama. Nah, yang terakhir untuk pengaruh dari dalam beton itu sendiri itu adalah permeabilitas dan absorpsi. Nah, daya tembus air atau permeabilitas ini adalah kemudahan air untuk mengalir melalui beton. Nah, beton itu sendiri itu merupakan bahan bangunan yang berpori, di mana hal ini itu biasanya terjadi akibat pada saat kita membuat beton segar untuk memperoleh kelecakan yang kita inginkan atau kemudahan kita dalam proses pembuatan, maka biasa kita menggunakan air yang jumlahnya lebih banyak. Nah, hal inilah nanti yang bisa menyebabkan beton kita banyak porinya, sehingga dia nanti akan air yang kita masukkan itu bisa melebihi daripada jumlah yang dibutuhkan dalam proses hidrasi. Selain kelebihan air, ada juga pori-pori yang terbentuk dalam beton itu akibat dari kesukaran atau sulitnya kita menghilangkan udara yang tersekap pada rongga-rongga pada saat beton kita padatkan. Nah, untuk mengatasi agar beton memiliki permeabilitas rendah, itu bisa kita lakukan dengan membuat beton menggunakan bahan-bahan terpilih, terus perbandingannya juga harus sesuai, pengecoran yang baik, pemadatan dan perawatan yang sesuai dengan standar. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kekuatan dan keawetan, sekarang yang coba kita bahas itu adalah bagaimana kita melakukan pengujian terhadap beton keras. Jadi pengujian terhadap beton keras itu kita lakukan untuk menentukan nilai kuat tekannya, dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara merusak benda uji atau destruktif, dan tanpa merusak benda uji atau non-destruktif. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah dengan cara merusak benda uji dulu. Jadi bentuk benda uji yang kita gunakan itu sudah kita bahas tadi, berbentuk kubus dan silinder. Nah, dengan bentuk benda uji yang berbeda itu biasanya akan menghasilkan kuat tekan yang berbeda juga. Jadi demikian juga dengan ukuran yang berbeda itu bisa menghasilkan kuat tekan yang berbeda. Jadi kekuatan tekan beton itu adalah kekuatan tekan beton yang kita peroleh dari pengujian benda uji kubus 15 cm pada umur 28 hari. Jadi ini adalah standar yang kita pakai untuk perencanaan. Nah, tabel 1 itu adalah perbandingan nilai kuat tekan itu berdasarkan bentuk benda uji diberikan pada PBI 71.
tabelnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya benda uji kita adalah 20 kali 20 kali 20 cm berbentuk kubus, maka nanti perbandingan kuat tekannya itu adalah 0,95. Sedangkan kalau berbentuk silinder dengan diameter 15 dan tinggi 30 cm, maka nanti perbandingan kuat tekannya adalah 0,93. Kekuatan tekan yang digunakan menurut PBI 71 adalah benda uji dengan sisi 15 cm, sedangkan kalau SNI yang 1990 itu benda ujinya adalah benda uji silinder dengan diameter 15 cm dengan tinggi 30 cm. Umur pengujian juga itu biasanya akan mempengaruhi kekuatan beton kita. Jadi untuk keperluan perhitungan kekuatan tekan beton atau pemeriksaan mutu beton itu biasanya digunakan umur 28 hari. Perbandingan kuat tekan beton dengan berbagai umur dengan 28 hari itu bisa kita lihat dalam tabel 2. Jadi kalau misalnya kita menggunakan semen Portland biasa, kalau misalnya ujinya 3 hari maka perbandingannya adalah 0,40. Kalau misalnya dia 90 hari itu adalah 1,2. Kalau misalnya Portland dengan kekuatan awal tinggi pada pengujian 3 hari itu perbandingannya adalah 0,55, sedangkan pada umur 90 hari itu bisa sampai 1,115. Metode pengujiannya bisa menggunakan SNI 1991 tentang pembuatan dan perawatan benda uji, serta nanti untuk pengujian kuat tekannya itu bisa pakai yang 1990 atau 2008. Nah, pada saat pengujian beton yang harus kita perhatikan adalah permukaan beton harus rata. Nah, kalau misalnya permukaan beton tidak rata, maka beton kita tuh harus kita capping dengan semen atau belerang cair. Selanjutnya nanti beton kita uji dengan mesin tekan. Hal yang harus kita perhatikan adalah pada saat melakukan pengujian itu adalah mengatur kecepatan pembebanan dan eksentrisitas. Kecepatan pembebanan itu akan mempunyai pengaruh terhadap kemampuan benda uji untuk menahan beban tekan. Semakin cepat beban yang kita berikan, maka semakin tinggi kuat tekan yang kita hasilkan. Nah, pembacaan yang sesuai itu adalah dengan kecepatan 2-4 kg per cm persegi setiap detiknya. Pengaruh pembebanan eksentrisitas yaitu kelurusan arah penekanan yang tidak tepat di titik benda uji. Hal ini itu akan menyebabkan kuat tekan beton kita akan cenderung menurun. Nilai kuat tekan dari benda uji merupakan angka yang akan kita gunakan sebagai perbandingan dan tidak kita anggap sama dengan kekuatan tekan yang akan kita peroleh dari bangunan beton yang sesungguhnya. Jadi, nilai kuat tekan hasil laboratorium itu akan memberikan kita gambaran terkait mutu dan perkiraan kekuatan yang akan kita capai. Nah, kalau misalnya yang kedua, pengujian beton keras itu dengan cara tidak merusak benda uji. Tujuan dari pengujian ini itu adalah untuk memperkirakan nilai kuat tekan beton pada elemen struktur untuk keperluan pengendalian mutu beton di lapangan, baik itu bagi perencana atau pengawas pekerjaan, dengan cara tidak merusak konstruksi. Hal ini kita lakukan apabila dengan uji destruktif mutu beton tadi tidak dapat terpenuhi. Nah, pengujian non-destruktif itu kita lakukan dengan menguji kekerasan permukaan beton. Alat yang digunakan adalah hammer test atau uji palu beton yang dibuat oleh Smith. Metode pengujian hammer test itu bisa adik-adik lihat di SNI nomor 34430 tahun 1997. Nah, hammer test sendiri itu merupakan alat yang terbuat dari massa baja yang diberikan muatan energi kinetik melalui sistem pegas dengan menekankan salah satu torak planger pada permukaan betonnya. Sebelum alat kita gunakan, alat ini harus kita uji dengan alat Avril. Ini contoh alatnya. Jadi beton harus berumur, kalau kita mau uji dengan hammer test itu adalah minimal 7 hari atau misalnya 14 sampai dengan 56 hari untuk beton baru kondisi kering udara. Kalau misalnya untuk beton lama itu biasanya harus kita lakukan pengupasan sedalam 0,5 inci. Dengan pengukuran, massa baja itu akan memantul dan besarnya pantulan atau ribon itu merupakan ukuran dari permukaan yang kita periksa. Sehingga biasanya nanti kalau misalnya adik-adik lihat di hammer testnya itu, nanti itu ada sebuah jarum yang akan menunjukkan besarnya nilai pukulan kita yang biasanya adalah dalam skala linier. Arah pukulan itu bisa horizontal atau sudutnya 0 derajat, bisa juga ke atas 90 derajat atau ke bawah minus 90
derajat terhadap bidang uji. Bila arahnya ke atas atau ke bawah atau tidak vertikal, maka hasil bacaan pantulan itu biasanya harus kita koreksi. Angka pantulan itu merupakan sifat beton yang relatif sehingga tidak mungkin ada hubungan fisik antara kekerasan dengan sifat-sifat lain pada beton. Hubungan empiris antara angka pantulan dengan kekuatan beton telah ditetapkan, dan pada umumnya semakin besar angka pantulan maka akan semakin tinggi kekuatan beton. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan, itu murni dari saya. Semoga adik-adik tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.